harus diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku. Oh, jangan macam-macam. Ini bukan negara mayoritas. Ya, saya sampaikan kepada kalian semua. Ucapkan ini puasa 9 juta. Terima kasih. Untuk pengusir FPI dari Indonesia, dari bumi Sumatera Utara, dari Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, dan terlebih khusus kaum muslimin muslimat yang ada di wilayah Sumatera Utara, telah terjadi insiden kecil yang sempat kemudian diperbesar oleh statement-statement, ucapan-ucapan saudara-saudara kita yang mungkin terbakar emosi tentang masalah yang kecil ini, yaitu masalah penutupan warung tua, warung minuman keras yang dijual di wilayah Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Berawal ceritanya saya sudah cek beberapa bulan yang lalu, masyarakat di sana resah. Kita tahu Batangkuis ini lebih 90% adalah orang Islam. Yang terbanyak adalah suku Jawa dan orang Melayu. Di sana itu merasa terganggu dengan adanya warung tua yang di sana menjual minuman keras beralkohol tua. Kemudian mengganggu jalan karena banyak supir-supir angkot yang minum di situ dan menyebabkan jalanan menjadi macet. Maka masyarakat meminta agar ditutup, difasilitasilah oleh Front Pembela Islam saudara-saudara kita dari FPI. Dibuatlah surat ke kepala lingkungan, ke lurah tembusannya, ke camat, dan kemudian tidak ada respon. Kemudian kepala lingkungan buat surat lagi, ditembuskan ke camat dan ke lurah. Pada kali ketiga, camat katanya mengatakan tidak punya personil untuk menertibkan warung tua itu. Maka FPI mengajukan diri untuk membantu kepala lingkungan atau kepala RT lah kalau di Jawa, untuk menutup, kepala dusun untuk menutup warung tua itu. Kemudian terjadilah insiden, apalagi penutupan itu adalah terjadi di bulan Ramadan. Jadi wanita yang punya warung tua ini cekcok dengan salah satu anggota FPI yang menjadi pimpinan di situ. Kemudian terjadilah emosi, sempat memecahkan kursi plastik milik pemilik warung tua. Kemudian ada kata-kata kasar, namanya orang marah. Nah, hal ini semestinya kita selesaikan secara hukum. Kalau bisa secara kekeluargaan, insiden kecil ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sebab tidak ada pidana berat di situ, tidak ada pemukulan, tidak ada luka, tidak ada sampai pembunuhan, tidak ada pengerusakan pun cuman kursi plastik. Tidak pula dihancurkan warung tuanya itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Muncullah beberapa statement yang diunggah di FB, Facebook. Saya pun sempat mendengarnya. Ada satu orang yang mau dengan kata-kata marah mau memimpin perang. Ini perang apa? Perang apa kita mau lakukan perang di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Kalau perang terhadap ketidakadilan, ya cukup lapor ke polisi, diusut secara hukum pidana. Kalau perang secara fisik, kita mau perang apa? Kita ini bangsa Indonesia. Kita ini tinggal di Sumatera Utara, ada 6 etnis. Ada 9 etnis di Sumatera Utara ini yang punya hak yang sama, yang sudah hidup harmonis sejak sebelum merdeka sampai merdeka. Tidak pernah ada di Sumatera Utara ketika itu masih 2 residen Sumatera Timur dan residen Tapanuli. Yang sampai sekarang plat mobilnya, plat motornya itu residen Sumatera Timur masih BK, dan di residen Tapanuli BB, disatukan menjadi Provinsi Sumatera Utara. Nggak pernah perang etnis, tidak pernah perang suku, apalagi perang agama. Jangan kita rusak kehidupan Sumatera Utara ini dengan kata-kata atau statement, kalimat-kalimat yang memancing, memercikkan api untuk berkobarnya peperangan di wilayah kita. Ini tidak baik. Sudah cukup insiden banyak terjadi di Poso, di Ambon, di Papua.
kita tidak mau terjadi di Sumatera Utara, itu pasti. Anda tidak mau, kami juga tidak mau. Ini satu. Yang kedua, video yang kedua itu ada beberapa orang baris, satu perempuan dan mengatasnamakan Persatuan Pemuda Batak, ya. Itu menunjuk-nunjuk yang satu dengan tangan kiri. Kadrun. Siapa Kadrun? Maksud Anda Kadal Gurun itu siapa? Kami orang Islam. Karena udah banyak di medsos-medsos ini. Saya sendiri pun digelari Kadrun. Asal tidak setuju dengan pemerintah, mengkritik dikit Kadrun. Ini maksud Anda Kadrun siapa? Yang kedua Anda katakan, di situ dikatakan negara ini bukan negara yang mayoritas. Maksud Anda mayoritas itu siapa? Kami orang Islam. Negara ini bukan negara mayoritas, jadi negara minoritas. Negara milik klien, bukan milik kami. Nah, sekarang mayoritas itu siapa yang Anda maksud? Orang Islam? Kalau FPI nggak mungkin mayoritas kan? FPI bukan mayoritas. Mayoritas itu kami orang Islam maksudnya. Atau mayoritas itu orang Jawa, karena orang Jawa paling banyak di Indonesia. Siapa maksud Anda? Indonesia bukan negara mayoritas, itu maksudnya apa? Nah, kalau Anda katakan kami orang intelek mau membawa ke badan hukum, ke ranah hukum, bawa aja ranah hukum. Jangan keluar kata-kata Kadrun, jangan keluar kata-kata seperti tadi itu, bukan negara mayoritas. Dan yang paling mengejutkan, kata-kata yang keluar, kami bangsa Batak, akan memimpin bangsa Batak. Ini sangat mengejutkan saya dan kawan-kawan. Di Indonesia ini nggak ada bangsa, cuma satu. Bangsa Indonesia saja dari Sabang sampai Merauke. Ini sudah dicetuskan sebelum merdeka pada Sumpah Pemuda pada 10 Oktober 1928. Sudah dikatakan di situ Sumpah Pemuda, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kita ini berbangsa satu, bangsa Indonesia. Di Sumatera Utara nggak ada bangsa Batak tuh, nggak ada. Akan pimpin bangsa Batak. Nggak ada bangsa Batak, nggak ada. Yang ada 9 etnis di Sumatera Utara, salah satunya etnis Batak. Ada etnis Karo, ada etnis Batak, ada etnis Mendeleng, ada etnis Angkola, orang Sipiro, ada etnis Jawa, ada etnis Nias, ada etnis Simalungun, ada etnis Melayu. Ini kan semuanya ada 9 etnis di Sumatera Utara. Tidak ada bangsa Batak, nggak ada. Kita berbangsa satu, bangsa Indonesia. Maksudnya apa ini seperti ini? Siap-siap mau mengorbankan perang lagi, yang satu kobarkan perang. Oleh karena itu pernyataan-pernyataan seperti ini tidak baik untuk kita kobarkan. Apapun yang terjadi, kita berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kalau ada pelanggaran hukum, kita letakkan ke hukum. Saya setuju, walaupun forum antar agama sudah memutuskan diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau memang Anda merasa kurang harus dihukum, ya hukum. Oknum pribadinya yang memecahkan kursi hukum, bawa ke ranah hukum. Yang menjual minuman keras tidak ada izin, bawa juga ke tanah hukum. Ranah hukum juga, karena menjual minuman keras menurut Undang-Undang Negara Indonesia, menurut Peraturan Daerah Sumatera Utara, menurut Peraturan Daerah Deli Serdang, wajib memiliki izin. Minuman keras apa aja namanya, mau tua, mau kamput, mau whisky, namanya apa aja, mesti ada izin. Silakan. Kapolda saya minta, Kapolres Deli Serdang saya minta, kalau memang mereka berkeras untuk di ranah hukum, laksanakan hukum secara profesional. Yang berlaku adalah yang disidik, yang dihukum adalah orang-orang yang terlibat saja, baik yang melakukan intimidasi maupun yang menjual minuman tanpa izin itu. Nah, ini baru berkeadilan kalau kita orang intelek. Nah, saudara-saudara yang mulia, khususnya saudara-saudara kami dari etnis Tapanuli, etnis Batak. Saya bergaul dengan orang Batak kok, bukan orang asing saya dengan orang Batak. Anak saya ini, menantu saya, anak saya kawin dengan orang Batak, punya cucu 2 saya, marga Sagala, menantu saya. Nah, keponakan saya juga kawin dengan orang Batak, Limbong marganya. Kakak saya 2 kawin dengan orang Karo. Adik perempuan saya 1 marga Tarigan, 1 marga Sinulingga. Istri saya orang Banten.
Jadi kalau memang kita mau perang antara suku Batak dengan Islam, ini saya bunuh-bunuhan loh dengan menantu saya, dengan ponakan saya. Bagaimana ini? Ini tidak boleh ini begini dibuat seperti ini. Nah, oleh karena itu saya minta kepada kaum muslimin yang ada di Sumatera Utara tetap tenang dan menahan diri. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk bersiap-siap. Kita tidak boleh mati konyol juga. Persiapkan diri kita. Kalau memang mereka menyerang, kita tidak boleh mati konyol. Kita mesti bersiap-siap. Tidak boleh gentar. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bahkan dalam perang pun, sudah pecah perang nih, kita tidak boleh berharap-harap ketemu musuh. Nggak boleh orang Islam berharap-harap jumpa musuh, padahal dalam medan perang. Tapi kalau bertemu, tidak boleh dihindarkan. Dan ini sudah menjadi peribahasa di Sumatera Timur ini, Sumatera Utara ini. Musuh pantang dicari, kalau bertemu pantang dielakkan. Kita tidak mencari gara-gara. Orang Islam, kata Nabi, adalah seperti lebah. Tidak mengambil kecuali yang baik-baik saja. Sari-sari madu bunga. Tidak pernah lebah itu hinggap di tai kerbau, di tai burung. Enggak. Dia hanya dari sari bunga ke sari bunga. Hinggap di tempat-tempat yang baik, mengambil yang baik-baik, memberi yang baik-baik, yaitu madu yang bisa mengobati manusia. Asal, kata Allah dalam Quran, asal. Syifa'ul linnas, obat bagi manusia. Dan yang ketiga, kata Nabi, apabila lebah hinggap di ranting yang lapuk sekalipun, dia tidak akan patah. Nggak ganggu lebah ini. Kemanapun akan membawa kemajuan. Oleh karena itu, kita ini harus siap-siap seperti lebah. Tapi ada satu yang perlu kita waspadai, sifat lebah. Dia memang hanya mengambil yang baik, memberi yang baik, dan hinggap di ranting yang lapuk pun tidak patah. Dia nggak merusak. Tapi kalau lebah diganggu, dia akan menyengat sampai mati. Percayalah. Lebah itu kalau diganggu, dia akan melawan dan menyengat sampai dia mati. Oleh karena itu, saya Tengku Zulkarnain menghimbau sekali lagi kepada seluruh kaum muslimin di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Deli Serdang. Tahan diri. Percayakan kepada Kapolres dan Deli Serdang dan Kapolda Sumatera Utara. Kita hormati ulama-ulama kita, kita hormati gubernur kita, kita hormati wakil gubernur kita hormati Bupati Deli Serdang dan wakil Bupati Deli Serdang. Kita hormati forum antar agama yang ada di Deli Serdang dan Provinsi Sumatera Utara. Kita jaga diri kita, serahkan ini secara profesional. Kalau orang-orang tua kita dari forum antar agama dan Kapolda dan Kapolres mengatakan, dan kedua belah pihak, oknum FPI tadi ketuanya dengan oknum yang menjual tua mau berdamai, ya kita ikuti aja lah yang kita beri pemanasan ya, kompor-kompor untuk perang-perang, ancam-mengancam, tunjuk-tunjuk, bilang kadrun-kadrun, mayoritas-mayoritas. Ini tidak baik. Sekali lagi saya pesankan kepada kaum muslimin muslimat, kita jangan terpengaruh dengan ini. Tenang saja, lanjutkan puasa Ramadan, tapi wajib bersiap-siap. Kita tidak boleh mati konyol di dalam agama Islam. Dan kepada saudara-saudara kami, saya yakin daripada etnis Tapanuli, bukan bangsa Batak, etnis Tapanuli atau etnis Batak, kita bersaudara. Menantu saya 2 orang Batak. Artinya apa? Cucu saya 2. Cucu saya 2 itu baru segala. Bagaimana saya mau memutuskan seperti ini? Oleh karena itu, sekali lagi saya himbau, mari kita bersabar. Mari kita selesaikan Ramadan ini. Bersiap-siap kita untuk menjaga diri, harta, dan nyawa kita. Dan mari kita bangun Sumatera Utara menjadi negeri yang bermartabat. Dan kita jaga NKRI menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram saya, WhatsApp, dan Facebook. Dan jangan lupa klik like, share, and subscribe agar dapat video-video menarik lainnya.